Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan ilmu negara. Pada perkuliahan perdana ini kita membahas berkaitan dengan pendahuluan, yaitu hal-hal dasar yang berkaitan dengan ilmu negara. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas objek-objek kajian ataupun hal-hal yang lebih mendalam berkaitan dengan ilmu negara ini. Baiklah, kita langsung masuk kepada yang pertama, yaitu pendahuluan, yaitu ilmu negara sebagai mata pelajaran pengantar dalam hubungannya dengan mata pelajaran pokok. Nah, jadi di pendahuluan ini ilmu negara ini merupakan mata kuliah ataupun mata pelajaran pengantar yang mana harus diambil oleh setiap mahasiswa. Ini merupakan mata kuliah prasyarat, jadi harus lulus terlebih dahulu ilmu negara ini baru bisa mengambil mata kuliah hukum yang ada setelahnya. Jadi ini merupakan mata kuliah pengantar. Jadi saya tekankan di sini kepada mahasiswa agar mengikuti ataupun memahami secara mendalam berkaitan dengan ilmu negara ini, karena ibaratnya ini adalah pondasi bagi kita dalam mempelajari hukum. Maka jika tidak kita pahami secara dalam ataupun secara detail, maka untuk mata kuliah selanjutnya kita akan sulit untuk memahaminya. Nah, selanjutnya adalah ilmu negara dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran dalam tingkat persiapan. Tentunya ini dasar persiapan, jadi harus kita pahami dan harus kita mengerti untuk melangkah ke mata kuliah selanjutnya. Ini juga kedudukannya sama seperti pengantar ilmu hukum dan mata pelajaran lainnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, pengantar hukum Indonesia, ini juga masuk ke dalamnya. Nah, jadi ini merupakan mata kuliah pengantar. Perlu kita ingat bahwa mata kuliah pengantar ini harus kita pahami. Nah, selanjutnya adalah ini pembagian hukum secara umum dalam pembagian hukum sebelum kita masuk kepada yang ilmu negaranya. Jadi ilmu hukum itu sendiri dibagi menjadi dua lapangan yang besar, yaitu hukum publik. Nah, hukum publik yang kita tahu adalah, kita contohkan adalah hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Nanti di pengantar ilmu hukum kita akan mempelajari berkaitan dengan hukum publik ini. Hukum publik ini adalah hukum yang berkaitan dengan masyarakat umum ataupun orang-orang yang sifatnya umum ataupun publik. Jadi ini lebih cenderung kepada misalkan dilapor atau tidak dilapor, maka hukum publik wajib dijalankan. Sedangkan hukum privat yaitu hukum yang mengatur antar seorang ataupun orang dengan perorangan. Jadi hukum privat misalkan kalau di dalam masyarakat, hukum privat itu adalah misalkan hukum tentang tanah, hukum gadai ataupun pinjam meminjam ataupun berkaitan dengan hutang piutang. Jadi ini adalah yang membedakan dengan hukum publik. Hukum privat ini harus dilaporkan ataupun harus disengketakan terlebih dahulu baru bisa diproses. Berbeda dengan hukum publik, ini hukum yang mengatur tatanan kehidupan dari masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Selanjutnya adalah hubungan ilmu negara dengan pelajaran pokok. Ini secara garis besar mata pelajaran yang diberikan di Fakultas Hukum ataupun di program studi hukum dapat dibagi atas dua bagian, yaitu mata pelajaran persiapan. Ini istilah sekarang dinamakan mata kuliah dasar keahlian. Ini adalah termasuk di dalamnya adalah ilmu negara, hukum pidana, pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Ini merupakan mata kuliah persiapan ataupun mata pelajaran persiapan yang mana ilmu negara di sini merupakan mata kuliah persiapan bagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Jadi kita harus lulus dulu ataupun mempelajari terlebih dahulu berkaitan dengan ilmu negara agar nanti dapat mudah memahami
hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Selanjutnya adalah mata pelajaran pokok. Nah, ini istilah sekarang mata pelajaran keahlian ataupun mata kuliah keahlian ataupun program kekhususan. Nah, jadi tentunya kita nanti akan mempelajari turunan-turunan dari hukum perdata, hukum tata negara. Kalau di hukum tata negara kita contohkan adalah ilmu perundang-undangan, perancangan perundang-undangan, praktek perundang-undangan, dan praktek peradilan konstitusi. Nanti akan kita pelajari dalam semester-semester selanjutnya. Ini merupakan mata pelajaran pokok yang merupakan turunan dari mata pelajaran persiapan yang kita bahas sebelum ini. Nah, selanjutnya adalah mata kuliah tambahan. Mata kuliah pelajaran tambahan ataupun mata kuliah tambahan ini bertugas untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan bagi mahasiswa. Jadi menghubungkan hukum sebagai salah satu gejala dalam masyarakat dengan gejala-gejala lainnya atau sebaliknya. Hukum sebagai salah satu gejala di masyarakat tidak timbul dengan sendirinya dan sangat erat hubungannya dengan gejala lainnya. Oleh karena itu, sarjana hukum tidak dapat membuat satu peraturan baik tentang pengendalian harga jika ia tidak tahu seluk-beluk perekonomian. Jadi di samping kita mempelajari hukum secara murni, kita juga harus mengetahui pokok ataupun mata kuliah lain yang berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, ataupun yang lain-lainnya. Jadi kita juga harus memahami berkaitan dengan ekonomi bisnis. Tentunya di dalam ekonomi bisnis ataupun kesehatan itu ada unsur-unsur hukum di dalamnya. Jadi kita harus mengetahui dengan mempelajari mata kuliah tambahan dan akan kita kaitkan dengan kuliah hukum secara murni. Selanjutnya kita masuk kepada kedudukan dari ilmu negara. Ilmu negara ini sebagai mata kuliah pengantar ini mempunyai kedudukan sama dengan pengantar ilmu hukum. Yang membedakannya adalah pengantar ilmu hukum itu memiliki bidang yang lebih luas. Ini berkaitan dengan hukum, azas hukum, penemuan hukum, dan yang lain-lainnya. Sedangkan ilmu negara ini hanya memiliki nilai-nilai yang teoritis. Di pengantar ilmu hukum juga masuk nilai praktis di dalamnya. Tapi ilmu negara ini hanya berkaitan dengan hal-hal yang teoritis. Jadi hal-hal yang sifatnya teori kita pelajari di ilmu negara. Artinya dalam pelajaran ilmu negara, orang tidak dapat menggunakan hasilnya secara langsung di dalam praktek. Jadi itu kita bahas di dalam ilmu negara. Tentunya nanti akan ada apa itu negara, apa itu wilayah, apa itu warga negara, dan yang lain-lainnya. Tapi ini tentunya tidak dapat hasilnya digunakan langsung di dalam praktek. Kita hanya membahas teori-teori yang berkaitan dengan ilmu negara. Yang membedakannya dengan mata pelajaran pokok seperti hukum pidana adalah misalkan hukum pidana, perdata, hukum tata negara, dan sebagainya itu sifatnya praktis. Ini hasilnya dapat kita laksanakan ataupun kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia kedudukan dari ilmu negara. Selanjutnya adalah pengertian dari ilmu negara. Ilmu negara ini adalah bahasan kita yang terakhir pada pertemuan ini sebelum masuk kepada bahasan selanjutnya. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki azas-azas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi kita hanya membahas tentang teori-teori. Apa itu negara, apa itu domisili, apa itu wilayah, dan yang lain-lainnya. Nah, maka pertama-tama yang harus dijelaskan adalah arti pada ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang ilmu negara, ilmu pengetahuan itu sendiri adalah hasil pemikiran yang objektif dan disusun secara sistematis. Nah, beberapa syarat suatu pengetahuan merupakan karya ilmiah. Itu yang pertama adalah syarat objektif, tetapi ilmu pengetahuan harus dapat mengejar kebenaran yang dapat diterima umum. Jadi suatu ilmu pengetahuan itu harus mengejar kebenaran agar dapat diterima oleh masyarakat umum. Syarat yang kedua adalah syarat
bersifat sistematis, di mana pengertian yang diperolehnya tidak boleh bercerai-berai melainkan suatu kesatuan. Nah, jadi harus sistematis. Ilmu pengetahuan itu sifatnya sistematis, mulai dari perencanaan, penelitian hingga pelaksanaan dari hasil penelitian dari suatu ilmu pengetahuan tersebut. Nah, jadi dapat kita disimpulkan di sini adalah ilmu negara itu merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Nah, jadi kita pada pertemuan ilmu negara selanjutnya kita akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan negara. Baiklah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat ataupun intisari dari perkuliahan perdana ini dan dapat kita jadikan dasar untuk mempelajari pelajaran hukum selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir ataupun memahami video ini, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi perkuliahan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.